Efek pandemi COVID-19 membuat penerimaan pajak tahun ini lesu. Bagaimana tidak, roda bisnis yang berhenti bergulir saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar membuat mesin industri tidak berputar. Bukan hanya itu, dampak stimulus fiskal dari insentif perpajakan juga membuat penerimaan tertekan. Tak heran bila Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memperkirakan realisasi penerimaan pajak 2020 bisa minus 10%. Sepanjang semester 1 2020, penerimaan pajak yang telah terkumpul sebanyak 531,71 triliun rupiah. Capaian ini baru 44,35% dari target 2020 yang ditetapkan sebanyak 1.198,82 triliun rupiah. Hingga semester 1 ini saja, penerimaan pajak telah terkontraksi sebesar 12%. Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. Febrio menambahkan penerimaan pajak sempat minus 15% bila diakumulasi hingga Mei. Penerimaan pajak pada April dan Mei mengalami tekanan paling besar, namun telah terjadi recovery yang signifikan pada bulan Juni. Pemerintah siap-siap menarik pinjaman luar negeri sebesar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Pinjaman ini dilakukan untuk membiayai defisit anggaran yang melebar untuk memulihkan ekonomi yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Pada tahun ini, sesuai Perpres 72 tahun 2020, defisit APBN melebar hingga 1.039,2 triliun rupiah atau sekitar 6,34% dari produk domestik bruto. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman mengatakan, pinjaman luar negeri menjadi salah satu program pemerintah untuk membiayai defisit anggaran. Hingga semester 1, penarikan pinjaman luar negeri telah terrealisasi 1,8 miliar dolar Amerika Serikat, sementara total rencana penarikan pinjaman luar negeri masih ada kekurangan sebesar 5,5 miliar dolar Amerika. Pemerintah terus mengebut vaksin penangkal COVID-19. Selain dengan Bio Farma, pemerintah juga menggandeng Kalbe Farma untuk memproduksi vaksin COVID-19. Kalbe Farma nantinya bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexin. Uji klinis tahap 2 vaksin Kalbe dan Genexin akan diadakan di Indonesia pada September atau Oktober 2020. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyatakan, telah membentuk tim pakar di bidang vaksin dan obat untuk memastikan vaksin yang akan diproduksi cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam sepekan terakhir, saham KLBF telah melesat 7,17% dan kini sudah berada pada level Rp1.565 per saham. Di tengah tekanan pandemi COVID-19, raksasa konsumer Unilever Indonesia mencatatkan penjualan sebesar Rp21,77 triliun selama semester 1 2020. Penjualan emiten berkode saham UNVR ini naik tipis 1,5%. Direktur Keuangan Unilever Indonesia, Arif Hudaya mengungkapkan, peningkatan penjualan ini didorong oleh pertumbuhan penjualan domestik sebesar 1,6%. Sementara pada kuartal 2 saja, penjualan Unilever Indonesia turun 1,6%, terimbas kebijakan pembatasan sosial berskala besar, di mana penjualan domestik turun 1,2% selama periode April hingga Juni 2020. Tantangan utama datang dari konsumen yang berbasis perhotelan, restoran, dan kafe. Unilever Indonesia juga akan membagikan dividen sebesar Rp4,1 triliun. Artinya setiap pemegang saham akan menerima dividen tunai Rp107 per saham. Sebanyak 33,9 juta saham Bank of America diborong investor kawakan Warren Buffett lewat kendaraan investasinya Berkshire Hathaway. Kini, kepemilikan Berkshire Hathaway di bank itu menjadi 24 miliar dolar Amerika atau setara dengan 336 triliun rupiah. Aksi ini pun mengerek saham Bank of America hingga 1% pada Kamis waktu setempat. Performa Bank of America berhasil mengungguli bank lainnya seperti Wells Fargo hingga JP Morgan Chase, di mana Berkshire Hathaway juga memiliki sejumlah saham di dua bank tersebut.
Selain di sektor perbankan, belum lama ini Warren Buffett juga membeli saham perusahaan gas Dominion Energy. Di tengah pandemi saat ini, Buffett unjuk gigi dengan menggelontarkan 9,7 miliar dolar Amerika. Disebut-sebut, inilah investasi Buffett terbesar dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.